Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bedah buku Seven Habits. Udah agak lama ya kita belum melanjutin bedah buku kita. Terakhir sudah nonton belum video sampai dengan habit yang ketiga? Dia put first thing first, yang itu sudah menuntaskan bahasan kita soal private victory alias kemenangan pribadi. Kalau nggak salah so far udah ada sekitar 18 sampai 19 video ya. Jadi lumayan, yang belum jangan lupa ditonton dulu. Yang sebelum-sebelumnya mau nonton ulang juga silahkan. Yang belum subscribe dulu dong. Dan ajakin teman-temannya buat subscribe. Moga-moga ada manfaatnya. Kita mau masuk ke bahasan yang berikutnya. Ini area yang bagian yang kedua, bagian besar yang kedua, yaitu soal public victory, kemenangan publik. Dalam bahasa yang lain adalah kalau 1, 2, 3 itu mengajak kita jadi individu yang mandiri, maka 4, 5, 6 itu mengajak kita menjadi individu yang mampu berkolaborasi atau menang secara publik gitu. Nah, habitnya ada habit 4, 5, dan 6. Nah, tapi sebelum masuk ke bagian habitnya, Pak Kofi mengajak kita untuk mendalami dulu satu paradigma interdependence. Karena paradigma interdependence ini agak berbeda dengan paradigma independence ya. Paradigma interdependence ini paradigma yang betul-betul menghendaki kematangan diri kita untuk punya kesungguhan dalam membangun hubungan dengan orang lain gitu. Nah, ada satu pola pikir yang menarik ya, akan diajarkan di bagian ini yang akan saya bahas di video kali ini. Tapi kalaupun nggak selesai ya nanti kita akan bahas di video selanjutnya, karena bagian itu dalam beberapa kesempatan saya fasilitasi memang porsinya nggak besar, tapi begitu saya baca bukunya, Masya Allah, ternyata justru ini bagian yang sangat krusial ya, karena betul-betul ngasih kita fondasi pola pikir saat kita ingin membangun hubungan atau memperbaiki hubungan. Nah, di bagian ini Pak Kofi mengajak kita untuk memulai dengan membaca sebuah cerita lah tentang, jadi satu kali Pak Kofi lagi ngisi sebuah workshop di sebuah lokasi, di sebuah kota gitu ya. Kemudian ada satu peserta yang kayaknya nggak terlalu enjoy, terus curhat gitu di momen break. Terus saya nggak enjoy banget nih gitu kan di sini. Loh, kenapa ya kan? Tanya Prof. Ya soalnya saya udah ngebayangin nih nanti malam itu istri saya yang punya di kota lain ya, itu bakal mencecar saya dengan banyak sekali pertanyaan yang bikin saya capek lah gitu ya, mencecar dengan misalnya makan siang sama siapa, beneran nggak makan siangnya sama itu ya kan, kamu conference beneran apa enggak, dan seterusnya lah ya, pertanyaan-pertanyaan bikin capek gitu ya. Nah, kemudian orangnya melanjutkan lagi ceritanya gitu ya. Tapi dari semua pertanyaan itu sebenarnya dia itu, saya tahu dia tuh curiga sama saya lah gampangnya gitu ya. Curiga bahwa akan terjadi kejadian seperti saya dan dia dulu. Nah, jadi singkat cerita, jadi rupa-rupanya sang suami ini dulu bertemu dengan istrinya di sebuah seminar semacam ini, which is sebelumnya sang suami sudah beristri juga. Nah, jadi mereka ya nggak ada detail cerita di sini, tapi kemudian mungkin berpisah dengan yang lama gitu ya. Titik mulainya mungkin adalah ya pertemuan dengan istri yang sekarang ini di seminar semacam ini, sehingga ada kecurigaan dari sang istri bahwa jangan-jangan ada kejadian yang mirip. Nah, gitu. Nah, menariknya adalah Pak Kofi kemudian mengomentari dengan begini. Kayaknya Bapak pengen sebuah solusi yang cepat ya, quick fix ya gitu. Maksudnya apa Pak? Nah, gitu kan ditanya sama Pak si orang tadi. Iya, situasi yang kalau saya memahami dengan bahasa yang gampang ya, situasi yang Anda alami itu kan kompleks kan. Itu sejarahnya panjang gitu, dan kayaknya Anda pengen cepat-cepat menyelesaikan situasi kayak gitu, ingin cepat-cepat istri Anda berubah gitu kan. Terus kemudian ya betul, saya pengen dia berubah kayak gitu lagi gitu kan. Masa sih jadi istri curigaan banget, nah mungkin bahasa gampangnya begitu.
eh ya Pak Kofi bilang ya kita nggak bisa menghendaki seseorang untuk mengubah perilaku, padahal perilaku itu kita sendiri juga masih sering lakukan gitu. Atau kita nggak bisa mengajak orang berubah sementara kita belum menjadi perubahan itu sendiri. Dalam bahasa yang lain adalah kepercayaan itu hanyalah sebenarnya fungsi dari kelayakan untuk dipercaya. Kalau Pak Gandhi bilang we need to become the change we want to see gitu ya. Kita harus menjadi perubahan itu sendiri. Jadi agak susah kita berharap orang lain berubah sementara kita tidak terlebih dahulu berinvestasi untuk mengubah diri kita sendiri dan melakukan usaha-usaha secara konsisten untuk memperbaiki hubungan itu. Gitu. Nah, disinilah kemudian Pak Kofi mulai penjelasannya bahwa relationship itu sesuatu yang ya perlu dibangun, ditumbuhkan, dirawat. Ya, seperti pohon. Jadi metafora pohon ini memang cukup banyak dipakai oleh Seven Habits gitu ya. Problemnya adalah kita seringkali pengen cepat ya, pengen cepet-cepet klien percaya sama kita, pengen cepet-cepet orang percaya sama kita sehingga kita dipromosi, segalanya pengen cepat. Yang memang kondisi sekarang itu memungkinkan kita untuk hidup dalam kecepatan yang luar biasa gitu ya. Dulu kita harus jalan keluar komplek buat beli makan di warung yang kita sukai. Sekarang kita cukup tekan sesuatu di handphone kita, smartphone kita, kemudian pesanan kita datang gitu. Jadi kita hidup di area kecepatan yang luar biasa. Nah, problemnya adalah kita menggeneralisasi seluruh kemungkinan cepat itu termasuk ke dalam area-area yang nggak mungkin bisa cepat. Nah, salah satunya adalah hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar manusia itu tidak pernah bisa berubah menjadi lebih cepat. Ya, dia selalu melalui proses yang tadi ya ditanam, dipupuk, dibangun, dirawat, dijaga gitu ya. Jadi ya kalau kita pikir-pikir orang yang misalnya membangun bisnisnya secara online itu kan tentu perlu membangun reputasi yang luar biasa ya. Bintang 5-nya itu mesti banyak dulu, orang kemudian percaya dan gak mikir lagi. Dan itu nggak bisa dipercepat gitu ya, nggak bisa dipercepat karena dibalik pelayanan, misalnya orang yang punya bisnis online di marketplace, dibalik bintang 5 yang dia dapatkan dari pelanggan itu kan kalau kita baca komennya adalah pelayanan cepat, ramah, solusi segera didapat, kemudian barangnya sesuai. Nah, dibalik semua kalimat-kalimat feedback tadi, pelayanan cepat dan segala macam itu kan ada kerja tim yang luar biasa, ada proses yang betul-betul dibangun dengan solid sehingga bisa mendeliver permintaan yang segitu banyaknya secara konsisten gitu. Nah, itu yang tidak bisa cepat gitu ya. Nah, itu yang pasti perlu proses, perlu waktu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu ada satu konsep yang kemudian ditawarkan oleh Pak Stephen Covey di buku ini yang beliau sebut sebagai Emotional Bank Account, EBA, atau dalam bahasa Indonesia rekening bank emosi. Jadi sebelum masuk ke habits, beliau sarankan kita untuk memahami konsep ini dulu dengan baik. Jadi hubungan antar manusia itu bisa diumpamakan itu seperti rekening bank, kata beliau. Rekening bank itu ada yang namanya setoran dan ada yang namanya tarikan. Ya, kalau kita pernah nyetor sehingga di saldo kita ada uang 1 juta, lalu kita ingin mengambil 1,5 juta, bisa apa tidak? Jelas nggak bisa, ya kan? Kalau dipaksakan itu di ATM, maka ATM-nya akan minta maaf kepada kita, ya kan? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi gitu kan. Nah, untuk bisa mengambil 1,5 juta, maka kita perlu punya saldo yang lebih banyak, nyetor dulu. Misalnya 1,6 misalnya kan. 1,6 diambil 1,5, bisa dong? Yes. Nah, menariknya adalah kalau kita cuman punya saldo 1,6 diambil 1,5 juta, sisanya 100.000, ya kan? Apa yang kita rasakan kalau saldo kita tinggal 100.000 di Jakarta ini misalnya? Wah, agak ngenes ya. 100.000 nih kayaknya nggak bisa buat macam-macam gitu kan? Padahal masih banyak kebutuhan lain. Maka supaya lebih tenang kita perlu nyetor lebih banyak, ya kan? Misalnya saldo kita lebih tenang, misalnya 3 juta, 5
lebih tenang lagi 5 juta, lebih tenang lagi 10 juta, lebih tenang lagi 100 juta, lebih tenang lagi 1 miliar. Punya tabungan 1 miliar, diambil 1,5 juta, nggak berasa. Belum pernah ngerasain sih saya, tapi kayaknya nggak berasa gitu ya. Nah, dikatakan oleh Pak Kofi, hubungan antar manusia kurang lebih mirip, tidak sama persis, tapi mirip dengan rekening bank tadi. Apa maksudnya? Ada perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan kepada orang, maka itu seperti kita menyetor ke dalam rekening bank emosinya dia. Misalnya kita punya teman, dia suka martabak, terus kita kasih martabak, itu seperti nyetor gitu ya. Nah sebaliknya, ada perilaku-perilaku yang kalau kita lakukan pada orang, maka kita seperti menarik dari dia. Ya, teman kita suka martabak, dia beli martabak yang juga bukan jenis orang yang berbagi, lalu kita tanpa babi bu mengambil martabaknya. Nah, maka perilaku kita tadi akan seperti menarik dari rekening bank emosi, dia akan sebel. Gitu. Jadi ada dua situ. Nah, orang lain ke kita juga sama. Nah, menariknya adalah teman kita tadi yang kita ambil martabaknya tanpa izin, itu bisa jadi nggak marah. Kalau apa? Kan padahal beresiko tarikan kan. Kalau apa? Oh, kalau sebelumnya kita memang orang yang sudah jauh lebih sering ngasih dia martabak. Kita jauh lebih sering ngasih, kita sering nyetor, ini sekali-kali kita ngambil nggak ada masalah. Tapi kalau kita selama ini pelit, bahkan narik mulu nggak pernah nyetor, ya kan? Maka ibarat kata saldo tadi 1 juta, kita mau narik 1,5 juta, maka dia pasti akan marah. Gitu. Nah, konsep ini membuat kita kemudian akan bisa menyadari, oh ya pantesan ya. Misalnya gini, saya ngasih sebuah nasihat kepada seseorang dan berharap dia berubah, gitu ya. Misalnya nasihat ke tim saya misalnya, itu sebenarnya kita setor apa tarik? Ya karena itu keinginan saya terhadap perilaku dia, maka itu sebenarnya tarikan kan, karena dia harus berubah, ya kan? Nah, pernah nggak ngalamin kita ngasih saran yang bagus ke orang, berharap dia berubah, tapi dia nggak berubah, dia resisten. Kalau pernah, maka situasinya adalah berarti kita kurang setoran. Karena tarikan bisa terjadi kalau saldonya cukup. Gitu. Nah, sebaliknya mungkin kita pernah ngalami juga, kita ngasih nasihat orang yang dia langsung ikut. Untuk kebalikannya, kita pernah diberi nasihat oleh seorang yang kita langsung ikut. Padahal nasihat itu yang menginginkan kita berubah pada dasarnya adalah tarikan kan? Kok bisa ikut? Ya mungkin karena saldonya jauh lebih banyak daripada tarikannya. Nah, sampai di sini agak susah nih kemudian kita untuk mengeluhkan perilaku orang karena perilaku orang hanya fungsi dari rekening bank emosi ini aja. Contoh, misalnya saya kerja dan berharap dipromosi oleh atasan saya. Berarti saya mau narik apa yang mau nyetor? Tarik ya, karena saya berharap dipromosi kan. Kenyataannya saya nggak dipromosi. Berarti apa yang terjadi? Ya salah sendiri Ted. Kamu kurang setor. Ingat ya, setoran ini hanya metafora ya, bukan betul-betul nyetor duit ya. Artinya ada perilaku tindakanmu selama ini yang kurang dianggap sebagai setoran oleh bosmu, sehingga ekspektasimu tadi meskipun kamu sudah kasih kode-kode nggak tercapai gitu. Sebaliknya ada orang-orang yang nggak minta dipromosi, dia pun dipromosi mulu. Barangkali kenapa? Ya dia sering nyetor, dia sering melakukan perilaku yang dianggap dikonsider sebagai signifikan oleh bosnya, sehingga nggak usah minta pun dia, bosnya akan dengan senang hati mempromosikan dia gitu. Kita berharap pelanggan kita merefer jasa kita kepada orang lain temannya. Itu terus apa tarik kan? Tarik dong, kan kita berharap dia melakukan kan? Nah ternyata udah kita minta gitu ya, nggak dikasih. Dia nggak mau atau dia agak enggan lah melakukan itu. Kenapa? Ya kurang setor pasti selama ini kita. Mungkin hubungan kita sama dia transaksional aja, saldo 1 juta mau diambil 1 juta juga susah ya kan. Nah sebaliknya ada pelanggan-pelanggan yang tidak perlu kita minta, bahkan dia merefer kemana-mana. Ya mungkin karena
selama ini kita cukup banyak menyetor kepada dia, sehingga bahkan dia nggak usah diminta pun ya dia melakukan sendiri gitu. Nah, cuman sekali lagi ini hanya metafora ya, hanya metafora, tidak sama persis dengan rekening bank ya. Salah satu hati-hatinya adalah begini, kalau rekening bank maka kita bisa hitung-hitungan sama bank. Loh mbak, saya kemarin setor 1 juta loh, kenapa kok tercatatnya 900 ribu? Ya, kita bisa tuntut, ya kan? Saya jadi nggak bisa ngambil nih, wah, ini fraud nih, gitu kan? Tapi kalau rekening bank emosi nggak bisa. Gue udah nolongin lo kemarin 2 kali loh, sekarang lo tolongin gue ya? Nggak bisa, ya kan? Itu bagian yang tidak sama persisnya gitu ya. Yang tidak sama persis yang lain adalah kalau kita nyetor di bank, maka kita taruh rupiah itu bisa kalau tabungan kita rupiah, tapi nggak bisa kalau tabungan kita dolar atau kebalikannya ya, kita punya duit dolar langsung ditaruh di tabungan kita yang rupiah, nggak bisa masuk ya, kita harus bikin tabungan dolar dulu baru bisa tercatat sebagai dolar. Nah, saya mau nyetor itu ukurannya bukan kesukaan saya ya, saya mau nyetor berupa ngasih martabak ke teman saya, itu ukurannya bukan kesukaan saya, tapi karena saya tahu teman saya suka martabak. Sebab kalau saya kasih dia martabak orange yang mahal menurut saya, martabak manis orange gitu ya, ternyata dia lagi diet. Wah, ini kan maksud lo apa nih Ted? Ini mau ngejekin gue apa gimana nih? Gue jadi nggak bisa makan. Tuh diet gue gagal ini. Nah, artinya itu bukan jadi setoran malah jadi tarikan, ya kan? Itu yang tidak sama persis. Maksudnya apa? Ya kalau menyetor maka kita perlu memahami dulu kira-kira bagi orang itu setoran itu apa. Setoran seperti apa yang cocok bagi orang tersebut. Itu yang agak sedikit berbedanya dengan rekening bank biasa. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian Pak Stephen Covey mencoba menawarkan kepada kita ya rumusan beliau. Ada 6 setidaknya ya, 6 aktivitas atau perilaku yang kalau kita lakukan secara rutin maka itu akan menjadi setoran yang luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong sebelum saya bedah bagian ini, perbedaan ini perbedaan apa kemiripan ya. Jadi gini maksudnya, nyetor itu, kemiripan mungkin ya. Kalau kita punya tabungan, maka kalau kita mau merasakan hasil yang signifikan dari tabungan kita, maka bagusnya kita nabung aja terus, ngeceknya jarang-jarang. Ngeceknya setahun sekali, 2 tahun sekali gitu kan. Signifikan tuh. Saya punya tabungan sekian puluh juta misalnya gitu. Tapi kalau kita ceknya per bulan atau bahkan per harian, mungkin kayaknya nggak ada progres gitu. Nah, rekening bank emosi juga begitu. Kita nggak akan bisa menggunakan ide ini untuk konteksnya cepat gitu. Saya kemarin udah senyum sama dia, mudah-mudahan dia sekarang berubah sama saya. Nggak bisa langsung. Bisa jadi, tapi nggak, cara kerjanya nggak begitu. Saya udah kasih dia servis tambahan, mudah-mudahan besok langsung dia beli kita lagi lebih banyak. Nggak mesti begitu. Nah, maka kita akan capek sendiri kalau ngelihatnya hari by hari gitu ya, day by day atau week by week. Tapi kita harus melakukannya secara konsisten sehingga baru nanti sekian bulan, sekian tahun akan kerasa impactnya luar biasa. Ini yang disebut sebagai tadi saya katakan ini yang nggak bisa cepat karena relationship selalu seperti ini gitu. Nah, setoran yang pertama adalah understanding the individual, memahami orang itu ya. Orang itu apa sih masalahnya, apa problemnya, apa situasinya, apa kesukaannya. Nah, which is ini sangat erat dengan nanti habit yang keempat, juga terutama habit yang kelima, seek first to understand then to be understood. Jadi memahami itu akan membuat kita bisa membuat orang merasa penting. Nah, di sini dikisahkan menarik ya bahwa ada satu temannya Pak Stephen Covey yang tahu bahwa anak laki-lakinya itu suka baseball, sehingga kemudian dia men-setting sama anaknya satu momen, misalnya di summer gitu ya, liburan summer itu dia cuti untuk ngajak anaknya keliling ke sebanyak mungkin pertandingan baseball, keliling kota tuh ya, sebanyak baseball yang bisa mereka temukan. Tentunya itu menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan banyak uang kan. Sehingga temannya nanya ke si bapak ini, kamu senang banget ya sama baseball sampai segitunya ngajakin anakmu gitu kan? Terus si bapak ini jawab, enggak sih sebenarnya, saya nggak bener-bener senang sama baseball, tapi saya bener-bener senang sama anak saya.
Oh, gitu ya. Jadi dia melakukan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk membangun hubungan lebih baik dengan anaknya, menyetor sesuatu yang signifikan penting bagi anaknya. Dia mengakses betul anaknya suka apa yang paling meaningful buat anaknya, itu yang kemudian diusahakan untuk menyetor gitu. Nah, ada lain juga, kasus lain di sini ceritakan. Jadi bagaimana ada seseorang yang profesor di universitas, sementara anaknya tuh nggak kuliah gitu. Dia agak gregetan, tapi kemudian setelah mendapatkan ilmu tentang rekening bank emosi ini, dia mau coba praktekkan. Oh ternyata anaknya tuh lagi punya project ya, lagi pengen bikin miniatur tembok Cina di sekeliling rumah gitu ya. Dan karena dia tahu anaknya suka itu, ya sudah dia ajak anaknya untuk create project itu bareng ya, ngabisin waktu setahun ya, hubungan mereka jadi sangat erat. Menariknya setelah itu anaknya jadi pengen kuliah, nah gitu. Tapi butuh waktu setahun ya, gitu ceritanya. Untuk itu maka kita perlu perilaku yang kedua nih. Ini nggak tampak nyambung, tapi menurut saya bisa disambungin. Yang kedua adalah attending to little things. Jadi setoran yang kedua adalah kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Keramahan, gitu, kesopanan, penawaran-penawaran bantuan yang kelihatannya sederhana, tapi dilakukan terus maka akan berdampak luar biasa. Nah di sini ada satu kisah menarik ya, ketika Pak Stephen Covey punya janji sama dua anak cowoknya, ya kayak semacam malam bersama ayah gitu lah ya, sesuai giliran kan laki 9 tuh. Berdua ada Sean sama Steven gitu. Nah si Steven lebih tua, Sean-nya lebih kecil. Nah, mereka habis nonton film, Sean-nya ternyata ketiduran di bioskop. Jadi digendong, masukin mobil, karena mobil suasana dingin, maka pas sebelum masukin mobil diselimutin dulu seluruhnya pakai jaket gitu ya. Lalu sampai rumah digendong juga. Nah, kemudian si Steven-nya kan masih bangun, kakaknya kan. Lalu dia lihat nih Steven kok kayak nggak terlalu excited. Tanya gimana tadi? Ya oke lah gitu kan, filmnya oke, tapi kok kurang excited. Dia agak kecewa sebenarnya, kok anak ini nggak kurang excited ya gitu kan. Tapi nggak berhasil menggali, kemudian dia udah didiemin aja. Nah menariknya tiba-tiba si Steven-nya ngajak ngomong gitu kan. Ngomongnya begini, Daddy, ayah, kalau seandainya aku kedinginan, apakah kamu juga akan memasang selimut seperti yang kamu lakukan, ayah lakukan pada Sean tadi? Jadi tanpa disangka yang dianggap sebagai setoran itu bukan nonton filmnya, bukan ice creamnya, tetapi perilaku kepada adiknya yang dia juga ngebayangin dia pengen banget dapat perlakuan seperti itu gitu ya. Itu sesuatu yang natural aja kan dilakukan oleh seorang ayah, tapi ternyata jadi perhatian gitu. Nah ini menariknya dengan rekening bank emosi. Kita nggak pernah tahu apa yang spesifiknya bisa menjadi setoran, maka dari itu usahakan untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik sesering mungkin gitu. Nah cuman untuk meningkatkan kemungkinan itu jadi setoran, ya kaitkan dengan perilaku yang sebelumnya tadi, yaitu understanding the individual. Jadi kebaikan kecilnya itu kita cari yang sesuai dengan orang-orang yang memang sedang kita bangun rekening bank emosinya gitu. Nah perilaku yang ketiga adalah keeping commitment, menjaga komitmen, memenuhi janji. Jadi akan menjadi setoran yang luar biasa kalau kita berjanji kemudian kita penuhi, karena kebalikannya adalah tarikan. Kita janji dan tidak kita penuhi, maka akan jadi tarikan yang mungkin cukup besar bahkan untuk hal-hal tertentu. Maka dari itu disarankan oleh Pak Covey di sini adalah saya itu sangat jarang bikin janji. Kalau saya mau bikin janji, saya harus pastikan betul-betul janji itu memang layak dibuat dan saya memang punya kemampuan untuk menjalankannya. Dan karena saya akan berjuang betul untuk memenuhi komitmen itu kalau seandainya memang persyaratan dipenuhi. Soalnya apa? Kebalikannya akan menjadi tarikan. Gitu ya. Nanti main ya ke rumah gue ya. Iya, kapan-kapan main. Tapi nggak clear gitu ya. Terus nggak pernah main. Gue bilang kapan-kapan, jadi tarikan tuh. Gitu. Jadi memenuhi janji adalah sebuah setoran yang luar biasa. Makanya tipsnya
berhati-hati dalam berjanji, jarang-jaranglah berjanji gitu ya. Berjanjilah untuk hal-hal yang memang diperlukan untuk berjanji, dan perhitungkan segala kemungkinan ya bahwa memang kita akan sanggup memenuhi janji itu. Gitu. Nah, itu mungkin 3 dulu ya dari 6 yang akan kita yang sudah sempat saya pelajari ulang. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua. Insyaallah nanti kita lanjutin di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.